Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Suwaikiro. Saya dari kelas 2 MAK. Hari ini saya akan memaparkan 3 asbabun nuzul dari surah Al-Kahfi ayat 23, 24, dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada wa labithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a, yang artinya, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah satu riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa Nabi suatu ketika pernah bersumpah, dan setelah 4 malam kemudian Allah menurunkan ayat, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Maka ayat tersebut turun sebagai peringatan bahwa setiap memiliki rencana harus mengatakan insya Allah. Yang kedua yaitu ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfad kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi midadan. Yang artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah satu riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau berkata bahwa kaum Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, berikan kami sesuatu untuk kami tanyakan kepada laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, tanyalah ia tentang ruh. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi tentang ruh. Maka turunlah ayat, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, kami diberi ilmu yang banyak. Maka turunlah ayat, katakanlah, kalau lagi sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi, orang-orang Yahudi pernah bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai ruh. Lalu setelah kejadian itu, Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 109 yang isinya perumpamaan. Kalau sekiranya lautan airnya menjadi tinta, yaitu sarana untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku yang menunjukkan kepada kebijaksanaan dan keajaiban-keajaiban ciptaannya. Seumpamanya hal itu ditulis, sungguh habis lautan itu untuk menulisnya, yakni sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan sebanyak itu lautan yang sama, sebagaimana tambahan tintanya, niscaya tambahan ini pun akan habis pula, sedangkan kalimat-kalimat Rabbku masih belum habis ditulis. Yang ketiga, ayat 110 yang berbunyi
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berdiri untuk berperang karena mengharap ridho Allah. Aku juga senang kedudukanku terlihat orang lain." Rasulullah tidak menjawab apa-apa kepada laki-laki itu hingga turunlah ayat ini. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, beliau berkata bahwa dahulu ada seseorang laki-laki dari kaum muslimin yang berperang, akan tetapi ia senang kedudukannya dilihat orang lain. Maka Allah menurunkan ayat, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maka ayat tersebut turun sebagai peringatan bahwa dalam beramal harus niat kepada Allah. Dahulu ada seseorang laki-laki dari kaum muslimin yang datang kepada Rasulullah dan berkata bahwa dirinya berperang untuk mendapatkan ridho Allah dan ia juga senang jika kedudukannya dilihat orang lain. Namun Rasulullah hanya diam sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya pada surah Al-Kahfi ayat 110 yang berisikan, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Demikian presentasi tugas mata pelajaran ayat ahkam yang dibimbing oleh Ustadz Iftihor LCME. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.